Jadi, begini rasanya orang kawin. Ya, begini ini rasanya orang kawin. Ya, begini ini rasanya. Eh, Gimana? Rasanya jadi seorang istri. Ah, jangan keburu-buru bertanya begituan ah. Setidaknya maksudku, astaga, sudah hampir 24 jam kita dinobatkan jadi sepasang suami istri. Kita sah jadi sepasang suami istri tepat 24 jam. Wow, rasanya kok sudah lama betul. Enggak, sekarang. Belum juga setengah 6. Tapi kok rasanya sudah sore sekali. Ah, mungkin waktu datangnya lebih cepat dari biasanya ya. Ya benar. Waktu kita datang lebih cepat dari biasanya. Dan waktu-waktu kita akan lebih panjang dari biasanya. Dan juga lebih enak. Maksudku, iya waktu datang lebih cepat dari biasanya. Oh, ya. Aku tak tahu jam berapa pada saat itu. Segala macam hal ruwet jadi satu. Aku nggak begitu sadar di mana aku berada atau apa saja yang terjadi di sekitarku. Keluar dari gedung resepsi, kemudian aku bertemu orang-orang itu, kemudian bergegas mengganti pakaianku dan orang-orang ketawa ketiwi ribut dan seterusnya. Astaga, tak bisa kubayangkan hal itu bisa terjadi setiap hari. Hal apa? Pernikahan. Coba pikir, berapa laki-laki dan perempuan menikah di seluruh dunia. Dari hari ke hari, seakan-akan pernikahan bukan apa-apa. Coba bayangkan, mana yang di Cina, mana yang di Afrika, mana yang di India. Dan bagaimana cara mereka melangsungkan pernikahan di tengah pandemi seperti ini? Kau ini, buat apa memikirkan mereka semua? Peduli amat yang di Cina, Afrika, atau yang di India. Dan buktinya, kita juga bisa melangsungkan pernikahan di tengah pandemi. Ada hal yang lebih baik untuk kita pikirkan. Kita perbincangkan dan kita nikmati. Maksudku, ya buat apalah memikirkan mereka semua. Ya, tapi tiba-tiba saja pikiranku sampai ke situ. Semua orang di seluruh dunia baru saja mengalami apa yang kita alami. Pernikahan setiap hari. Bahkan mungkin setiap jam terjadi pernikahan di seluruh dunia. Segala macam hal repot itu bisa membuat kita jadi senewan. Tapi orang melakukannya setiap hari seakan-akan mainan saja. Dan siapa yang akan tahu apa yang akan terjadi kemudian? Nah, yang mau bingung tentang itu, biarkan bingung. Kita tak usahlah memusingkan diri dengan hal seperti itu. Karena kita tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pernikahan, maksudku, pokoknya semua akan hebat. Dan pokoknya kita akan berbahagia. Bukan begitu? Ya tentu. Tapi jika kau pikirkan semua orang itu, semuanya pasti terpikirkan olehmu segala macam kerepotan itu. Dan tak sedikit dari mereka yang menikah ternyata tak mengalami kehebatan itu. Dan aku yakin sebelumnya mereka juga berpikir bahwa pernikahan mereka akan diikuti kehebatan dan kebahagiaan itu. Sudahlah sayang. Masa begini cara memulai suatu bulan madu? Dengan segala pikiran seperti itu? Lihatlah diri kita sendiri. Semuanya sudah beres. Dan segala kerepotan pernikahan sudah berakhir. Syukurlah. Indah bukan? Indah sekali. Apa kau menyukai gaunku tadi? Kamu tampak seperti bidadari sayang. Betapa bahagianya aku. Punten, Pak. Iya. Sumbangan. Kasih. Kasih, Pak. Makasih. Iya. Semoga bahagia ya. Terima kasih, Pak.
Dan kalau dipikir-pikir, Ani dan Silvi juga tampak cantik ya. Aku senang, akhirnya mereka mau memilih gaun warna merah muda itu. Mereka manis sekali. Kau belum tahu ceritaku. Hmm? Pada saat aku berdiri di acara resepsi Ya? dan menunggu kedatanganmu berganti pakaian, lalu aku melihat kedua gadis pengiring pengantin itu. Tak pernah kubayangkan jika Ani bisa tampak semolek itu. Aku yakin setiap mata di ruangan saat itu melotot hampir copot karena kecantikannya. Oh iya? Ada-ada saja. Memang banyak yang bilang bahwa gaun dan topinya tampak indah sekali. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwa si Ani itu orangnya tidak menarik. Banyak yang bilang begitu. Akhir-akhir ini loh. Sehingga kukatakan pada mereka bahwa tak baik bicara begitu. Mereka kan mesti sadar, Ani sudah tidak remaja lagi. Ani boleh mengatakan bahwa usianya baru 23 tahun. Tapi aku tahu dia sudah lebih dari 28 tahun. Ani benar-benar membuat acara resepsi kita jadi lebih cemerlang. Syukurlah kalau kau menyukainya, aku senang. Lalu bagaimana pendapatmu tentang Silvi? Silvi? Terus terang, aku tak terlalu memperhatikannya tadi. Oh iya? Tidak jelek menurutku? Barangkali aku tak baik bicara yang baik-baik tentang adikku sendiri. Tapi jujur saja, tak pernah kulihat gadis semanis Silvi petang tadi. Dan dia selalu tersenyum ramah. Tapi kau meliriknya saja tidak mau. Dasar kau tak pernah pedulikan pada adikku sendiri. Kadang-kadang aku jadi sumpah. Aku jadi tersinggung bila aku ingat betapa kau tak menyukai adikku sendiri. Sayang, aku menyukai Silvi. Siapa bilang tidak? Dia gadis yang ramah dan juga menyenangkan. Halah, tak usah banyak kecap begitu. Tak ada artinya untuk Silvi. Sudah banyak yang tergila-gila padanya. Peduli kau suka atau tidak. Cuma saja aku yang tak tahan melihat betapa kau tak menyukai adikku sendiri. Dan bagaimana nanti jadinya bila kita sudah pulang kembali nanti dan aku hidup bersama kau yang tak menyukai keluargaku ke rumahku sewaktu-waktu. Oh, bagaimana nanti jadinya? Aku tahu sikapmu terhadap keluargaku. Jangan kau kira aku tak pernah memperhatikannya selama ini. Tapi jika kau tak suka dengan mereka, jangan harap mereka juga akan suka dengan kau. Sayang, kau ini kenapa sih? Kau kan tahu sendiri, aku selalu menghormatimu. Aku juga menghormati ayah, ibu, dan juga Silvi. Kenapa kau bicara tak karuan begitu? Sudah aku buktikan sendiri. Jangan kau kira aku buta selama ini. Banyak yang menikah dan setelah mereka menikah dikira semuanya akan indah dan lain sebagainya. Tapi semuanya hancur berantakan karena salah satu tidak menyukai keluarga pasangannya. Jangan kau kira aku tak pernah tahu itu. Sudahlah sayang. Jangan diteruskan ya. Ingat, ini awal perjalanan bulan madu kita. Masa kita awali dengan pertengkaran remeh seperti ini? Aku tahu. Tampaknya kau agak lelah atau cemas barangkali? Cemas? Kenapa aku mesti cemas? Apa yang aku cemaskan? Maksudku, astaga, aku tidak cemas. Iya. Kita duduk dulu ya. Kita duduk dulu. Nah, jadi begini sayang. Katanya, maksudku, kata orang-orang sering terjadi. Wanita menjadi agak gelisah menjelang, ya semua kerepotan pernikahan membuat pikiran kita jadi kacau. Tapi akhirnya semuanya harus beres. Semuanya harus berakhir. Dan tampaknya kau memang agak lelah sayang. Kenapa tidak kau lepas saja topi itu?
Dan kita tidak usah bertengkar lagi, ya? Oh, maaf. Aku sudah kelewat kasar. Iya. Apa? Seharian ini aku sudah dikacaukan dengan pikiran yang bukan-bukan. Lagi-lagi tentang orang-orang di seluruh dunia itu. Apa salah jika seseorang punya pikiran begitu? Tidak salah. Nggak apa-apa. Ya, kita tidak usah bertengkar lagi. Kita tidak usah saling bersikap kasar lagi. Ya. Kita berjanji, Janji. bersumpah. Demi Tuhan dan demi semua kebahagiaan di depan kita. Syukurlah. Ya. Sepertinya aku lepas saja topi ini ya. Iya. Mengganggu saja. Iya. Tolong taruhkan di situ sayang. Oke. Minumku. Oh iya. Minum. Sebelah sini sayang. Silakan. Pelan-pelan. Oh iya, kau suka tidak dengan topi itu? Wah, cocok sekali sayang. Oh, Cocok sekali dengan perawakanmu. Yang benar, maksudku kau benar-benar suka tidak dengan topi itu? Iya, aku menyukainya. Aku tahu topi itu model terbaru kan? Atau mungkin yang paling mahal. Ya aku sih tidak terlalu tahu tentang topi wanita. Tapi kalau aku disuruh milih, aku lebih suka dengan topimu yang biru itu. Ya, anggun sekali nampaknya. Oh iya? Tidak jelek memang. Tapi apa benar begitu? Jadi kau tak suka dengan topi itu? Sejak kita turun dari kereta api dan aku jauh dari keluargaku, kalimat pertama yang kau katakan padaku, kau tak suka dengan topiku. Oh bagus. Belum-belum kau sudah akan mengatakan bahwa istrimu tak punya selera tinggi dalam memilih topi. Oh bagus benar ya. Sayang, aku cuma bilang kalau topi itu lebih... Rupanya kau belum tahu. Topi itu tak bisa kurang dari 500.000. 500.000, tahu? Sedang topi biru busuk yang kau puja-puja itu cuma seharga 200.000. Aku tak peduli berapa harga topi-topimu itu. Aku cuma bilang kalau aku lebih suka dengan topimu yang biru itu. Ya, dan barangkali aku lebih suka dengan yang satu ini ketika lebih sering kau pakai. Dan ya siapa yang tahu tentang seluk-beluk topi wanita. Kasian, sayang kau tak kawin dengan wanita yang memakai topi yang sesuai dengan seleramu. Kenapa tidak kau nikahi saja si Ani? Barangkali kau akan cocok dengan seleranya memakai topi. Astaga. Kenapa Ani tidak kau nikahi? Sejak kita turun dari kereta api, kerjamu cuma bisa membesar-besarkan kecantikan Ani saja. Dan aku cuma bisa di sini begini dan ku tahan-tahan. Dan kau tak tahu diri, berkicau terus tentang betapa moleknya Ani. Wah, laki-laki macam apa kau ini? Membawaku sendirian ke sini lalu bicara edan-edanan tanpa titik koma tentang Ani? Memuakkan. Kenapa tidak kau lamar saja dia? Aku yakin dia akan segera menerkamu. Tidak ada yang mau dengannya. Sayang kau tak melamarnya. Nah, sementara kau nyerocos terus tak karuan begitu, kenapa tidak kau nikahi saja si Herman? Hah? Aku yakin dia tidak akan segan memberimu 500.000 untuk membayar topi-topimu itu. Aku tak tahu harus menyesal atau tidak karena tidak kawin dengannya. Tapi Herman memang lain. Dia tidak akan membawaku sendirian ke sini lalu mengejek topiku. Dia tidak akan sekasar itu padaku. Dia selalu lembut padaku. Ya, dia selalu lembut padamu. Saking lembutnya dia padamu, sampai-sampai dia tidak mengirimkan kado untuk pernikahanmu. Bungkusnya pun tidak. Aku kagum sekali betapa lembutnya Herman padamu. Aku kebetulan tahu dia sedang pergi karena tugas kerjanya. Dan setelah dia kembali, dia akan memberikan apapun yang aku inginkan. Apapun yang aku butuhkan dalam rumahku. Awas ya, awas. Aku tak mau pemberian apapun dari si Herman masuk ke dalam rumah kita. Tak peduli apapun itu. Kalau sampai aku menemukannya, akan aku lempar keluar jendela. Itulah kalau kau ingin tahu kekagumanku kepada sahabatmu Herman. Dan
Dari mana kau tahu dia bertugas keluar kota segala macam? Dan apa yang akan dia berikan? Oh, aku tahu. Kamu sering chattingan sama dia ya? Salah seorang temanku memberitahuku tentang dia. Apa undang-undang dasar negara melarang itu? Tak peduli. Pokoknya, aku tak suka bila istriku berhubungan terlalu sering dengan seorang salesman picisan. Herman bukan seorang salesman picisan. Jangan sembarangan, gajinya cukup tinggi. Dari mana kau tahu itu? Dia sendiri yang bilang padaku. Dia sendiri yang bilang padamu. Enggak, Pak. Ini masalah rumah tangga aja. Maaf ya, Jangan Pak. ribut di sini. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi dia sendiri yang bilang padamu. Teruskan saja. Kau berhak bicara terus tentang Herman. Daripada kau berkicau terus tentang betapa moleknya Ani. Astaga, siapa yang memperhatikan Ani? Aku bicara begitu karena dia adalah sahabatmu. Cuma karena itu aku memperhatikannya sebagai sahabat istriku. Ya, tapi kau memperhatikannya teramat banyak justru pada hari pernikahan kita. Kau sendiri yang bilang begitu tadi. Saat kau berdiri di sana menungguku berganti pakaian, kau melihat Ani lalu memikirkannya. Justru pada hari pernikahan kita. Dan yang kau pikirkan cuma Ani. Harusnya aku tak bicara begitu tadi. Siapa yang tahu pikiran-pikiran seperti itu terlintas justru ketika hari pernikahan kita. Dan aku bicara begitu tentang Ani karena kegilaannya. Kupikir kau akan tertawa tadi. Ya, itulah. Aku sendiri sudah dikacaukan dengan pikiran yang bukan-bukan seharian ini. Aku sudah bilang begitu kan tadi. Aku tahu. Kamu kenapa sih? Kan udah aku jelasin. Dan aku tahu kau juga lelah. Pikiranmu juga kacau. Tapi jika kau terus-menerus bicara tentang betapa moleknya Ani, aku curiga. Jangan-jangan kau bicara dengan pikiran yang bukan-bukan dan nafsu. Hei, jangan sampai ke situ curigamu. Aku tak punya niat apa-apa. Aku bilang begitu ya karena kegilaannya. Kupikir kau akan tertawa. Buktinya? Enggak. Enggak. Iya, aku tahu ternyata enggak kan dan mestinya kita tertawa saja sayang. Ini kan awal perjalanan bulan madu kita. Kok ada-ada saja yang nggak enak. Kita memang sudah sering bertengkar kalau kita bepergian. Ya, kita memang sudah sering bertengkar kan kalau kita bepergian. Iya. Tapi semuanya segera berbaik kembali. Kupikir semuanya akan berubah setelah kita menikah. Tapi ternyata sekarang rasanya aneh begitu. Aku jadi merasa
kesepian. Begini sayang, sebenarnya kita belum benar-benar menikah. Maksudku, kita belum benar-benar kawin. Maksudku, kita belum lama jadi sepasang suami istri. Ya, memang belum. Nah, tak usah menunggu lama lagi sekarang. Maksudku, ya begitu kita sampai di hotel, kita akan langsung makan malam. Dan setelah itu kita akan, ya terserah apa yang ingin kau lakukan malam ini. Apa ada yang ingin kau lakukan malam ini? Apa? Ya seperti nonton pertunjukan atau apalah begitu. Oh, terserah. Tapi menurutku kok agak aneh. Ketika seseorang bepergian menonton pertunjukan pada malam... Oh, maksudku ada 2 pesan yang harus aku tulis malam ini. Tolong ingatkan ya kalau aku lupa. Kau mau menulis pesan? Maksudku... Astaga, aku keterlaluan sekali. Karena segala macam kerepotan itu, aku lupa belum berterima kasih kepada Nyonya Endang dan Tante Mira. Oh iya. Aku keterlaluan sekali. Aku harus segera menulis pesan kepada mereka malam hari ini Iya. juga. Ya, dan setelah kau selesai dengan pesanmu, mungkin aku bisa membawakan coklat panas atau roti bakar. Apa? Ya, aku hanya berusaha agar kau tidak merasa bosan. Bosan? Kok berpikir aku akan bosan denganmu? Gila, kita kan baru saja menikah. Suami istri. Kok bosan-bosan segala? Bukan begitu, sayang. Maksudku, aku hanya berpikir ya, agar kau tidak merasa bosan. Dan begitu kita sampai di hotel, kita akan langsung makan malam. Ya, di kamar pun tak masalah asalkan tenang dan tentram. Setelah itu kita akan enak-enak. Maksudku, begitu jemputan kita sampai, kita akan langsung ke hotel. Ya, begitu saja. Iya. Aku senang bisa tidur di hotel. Ketika aku bepergian dengan mama, papa, dan Silvi, tidurku selalu nyenyak di sana. Aku akan langsung tidur begitu kita sampai di sana. Kau mau langsung tidur? Maksudku di sana kamarnya nyaman sekali. Oh iya tentu, dan kita bisa menonton pertunjukan dan lain-lain keesokan harinya. Ya begitu saja. Dan kita tidak usah bertengkar lagi. Tak mungkin, tak akan lagi. Entahlah apa yang membuat aku jadi kacau begini. Lagi-lagi aku memikirkan orang-orang di seluruh dunia itu dan semuanya merusak kebahagiaan yang seharusnya kita miliki. Aku takut kalau aku akan jadi seperti mereka. Kita tak akan jadi seperti mereka, bukan? Tidak akan. Ya, tidak mungkin. Segalanya sudah berubah. Kita sudah jadi sepasang suami istri. Segalanya akan indah. Ya. Tolong ambilkan topi itu, sayang. Sepertinya sudah harus aku pakai lagi. Silakan. Terima kasih. Permisi mas, Oh ya, konter terdekat di mana ya? konter. Iya. Coba Anda tanya satpam aja, Pak. Satpam. Makasih ya mas. Iya. Dan aku minta maaf. Aku tidak bisa memakai topi yang sesuai dengan seleramu. Tidak sayang, aku menyukai topi itu. Kenapa menyangkal segala? Kau tadi bilang ini barang buangan. Tidak ada yang bilang itu barang buangan. Kau sudah gila ya? Nah, aku sudah gila. Oke, terima kasih. Tapi kau bilang sendiri tadi, sebenarnya ini persoalan yang remeh. Tapi rasanya aneh jika kawin dan bepergian dengan seseorang yang mengatakan kita tak punya selera tinggi. Sudah gitu dibilang edan, apalagi... Sayang, sudah ya, sudah. Aku bilang, aku menyukai topimu itu. Dan semakin lama ku pandang, semakin aku menyukainya. Tapi kau tidak bilang begitu tadi. Astaga, aku cuma bilang aku suka dengan topi itu. Dan aku menyukai apapun yang kau kenakan. Apalagi yang mesti ku bilang? Aku tak suka dengan nada bicaramu. Sayang,
Aku bilang, aku suka dengan topimu itu, ya. Titik. Benar? Benar. Syukurlah kalau kau menyukainya. Aku senang. Aku akan sedih jika kau tak menyukainya. Seperti awal yang kurang enak begitu. Ya. Jadi intinya aku suka dengan topimu itu. Oke? Dan kita tidak usah teruskan lagi. Karena ini kan awal perjalanan bulan madu kita. Oh, dan sebentar lagi kita akan jadi seperti suami istri yang lain-lain. Dan kita akan enak. Maksudku sesampainya kita di hotel, semuanya akan berubah. Segalanya akan lebih indah. Dan jadi begini rasanya orang kawin. Ya? Begini nih rasanya orang kawin. Ya, begini ini rasanya. Sebentar sayang, aku cek HP dulu ya. Barangkali jemputan kita sudah datang. Oh iya. Nah, benar kan? Sudah di depan. Dipakai dulu maskernya. Oh iya dong.